Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai uji validitas kuesioner. Di mana di sini kita akan menguji validitas kuesioner dengan data yang berbeda, sekaligus untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah probabilistik dan statistika. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya menggunakan data skripsi dengan judul Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang. Nah, kita lihat pada halaman 101. Nah, di sini terdapat tabulasi data jawaban dari 10 responden tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kibang. Nah, kita lihat pada tabel ini terdapat 10 responden dan 10 pertanyaan beserta dengan jawabannya, di mana kita akan menguji validasi kuesionernya di Microsoft Excel. Langsung saja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Microsoft Excel. Di sini terdapat data yang mana kita salin tadi pada data skripsi, kemudian kita salin ke Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat 10 orang sebagai subjeknya dan 10 pertanyaan, kemudian beserta jawabannya ini. Nah, langkah pertama kita akan menghitung jumlah skor total dengan rumus sama dengan sum. Kemudian kita tab, kita sorot datanya dari pertanyaan 1 sampai dengan 10. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kemudian untuk subjek kedua sampai dengan 10 itu kita kopikan saja ke bawah. Nah, sudah dapat. Selanjutnya untuk korelasi kita akan menggunakan rumus sama dengan korel, kemudian tab. Nah, di sini rumusnya array 1, array 2. Array satunya yaitu jawaban dari skor item, kemudian titik koma. Array 2 nya adalah skor total. Kita sorot pada jumlah skor total. Nah, di sini untuk skor totalnya kita ikat dengan simbol dolar. Kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka dapatlah jumlah dari korelasinya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya sampai dengan 10 itu kita kopikan saja ke kanan. Nah, sudah dapat. Selanjutnya kita masuk ke degree of freedom yang ini. Nah, di sini kita memiliki 10 data untuk responden, di mana kita akan membebaskan 2 data baik itu di kiri dan di kanan. Maka untuk degree of freedom kita memiliki 10 data dikurang 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita lihat tabel R product moment pada data yang ke-10 yang ini. Tadi kan kita bebaskan 2, maka kita lihat yang ke-8. Nah, kita lihat yang angka di sini yaitu 0,632. Kita kopikan. Kemudian kita salin di sini. Ada R product moment. Nah, itu 0,632. Nah, maka R product moment ini adalah 0,632. Kita besarkan. Nah, bisa kita katakan juga sebagai R tabel. R tabel. Sedangkan untuk korelasi ini dikatakan sebagai R hitung. Nah, kita perhatikan pada kriteria di mana dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. Nah, R tabel yang kita dapatkan adalah 0,632. Kemudian kita akan bandingkan dengan R hitung.
satu persatu. Kita lihat pada pertanyaan pertama, R tabelnya itu lebih besar dari R hitung, maka pertanyaan yang pertama itu tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka pertanyaan kedua tidak valid. Kemudian kita lihat pada pernyataan yang ketiga, R tabel itu lebih kecil daripada R hitung pada pertanyaan ketiga, maka pertanyaan ketiga itu valid. Kemudian kita lihat pertanyaan keempat, R tabel itu lebih besar daripada R hitung, maka pertanyaan keempat itu tidak valid. Kemudian pertanyaan kelima, R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka tidak valid. Kemudian pertanyaan keenam, R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka pertanyaan keenam tidak valid. Kemudian pertanyaan ketujuh, R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka pertanyaannya tidak valid. Kemudian pertanyaan ke-8, R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka pertanyaannya tidak valid. Kemudian pertanyaan ke-9, R tabelnya masih lebih besar daripada R hitung, maka tidak valid. Kemudian pertanyaan yang ke-10, R tabelnya lebih besar daripada R hitung, maka pertanyaan ke-10 itu tidak valid. Maka dapatlah kesimpulan pertanyaan 1 dan 2 itu tidak valid. Kemudian pertanyaan 3 itu valid. Kemudian pertanyaan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tidak valid. Nah, itulah cara mencari secara manual menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita juga bisa menggunakan cara otomatis masih dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan cara yang pertama kita klik pada menu data, kemudian kita klik pada data analisis. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih correlation, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini. Di sini ada input rank, di mana kita akan memasukkan data. Kita sorot saja dari skor item sampai dengan skor total. Kita sorot semua datanya. Nah, kemudian kita lihat di sini no worksheet play. Kita kasih nama bebas. Di sini saya akan kasih nama questionnaire. Dan kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita akan kopikan yang bagian kolom ini paling bawah. Kemudian kita akan sandingkan pada yang kita cari secara manual tadi. Nah, kita akan sandingkan di sini. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini, baik menggunakan cara manual maupun otomatis, itu hasilnya tetap sama. Kita lihat di sini pertanyaan 1, kedua, 3 sampai dengan 10 itu hasilnya sama. Baik, selanjutnya kita akan mencari menggunakan SPSS. Nah, di sini yang pertama kita akan menyalin data dari skor item dan skor totalnya. Kita salin, kita kopikan terlebih dahulu. Kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, pada bagian data view kita salin data yang kita kopikan tadi. Nah, ini dia datanya, kita kopikan. Kemudian pada variable view untuk xname ini kita rubahkan menjadi x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 sampai dengan x10. Yang terakhir adalah total. Nah, pada numerik ini kita klik titik 3 pojok itu, kemudian width-nya kita rubah 2 dan 0.
kita samakan untuk seterusnya. Dan pada X3 2, desimal plusnya 0. Kemudian X4 widthnya 2, desimal plusnya 0. Kita rubah semuanya. 0. Dan X6 widthnya 2, desimal plusnya 0. Dan X7 widthnya 2 dan desimal plusnya 0. Kemudian X8 widthnya 2, desimal plusnya 0. Dan X9 widthnya 2, desimal plusnya 0. Kemudian X10 widthnya 2, desimal plusnya 0. Kemudian total widthnya 2 dan desimal plusnya juga 0. Kemudian untuk label ini kita samakan saja namanya X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dan total. Nah, untuk measure eukonom ini kita rubah menjadi scale. Kita rubah scale sampai dengan total. Nah, setelah sudah, kita klik pada data view lagi, kemudian kita pilih menu analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bvraj. Nah, di sini kita blok data dari X1 sampai dengan total, kemudian kita pindahkan ke variabel, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita akan kopikan ke Microsoft Word. Nah, kita kopikan di Microsoft Word. Nah, kita lihat di sini pada bagian bawah, kita lihat pada total signifikasi dua tilet ini. Kita lihat pada pertanyaan pertama itu 0,294 lebih besar daripada 0,05. Berarti pertanyaan ini tidak valid. Kemudian 0,297 lebih besar dari 0,05. Pertanyaan juga tidak valid. Kemudian 0,770 itu lebih besar dari 0,05, maka pertanyaan tidak valid. Kita lihat lagi 0,108 itu lebih besar dari 0,05, berarti pertanyaan tidak valid. Kemudian 0,378 itu juga lebih besar daripada 0,05, berarti pertanyaan tidak valid. Kemudian 0,252 itu lebih besar daripada 0,05, pertanyaan juga tidak valid. Kemudian 0,113 itu juga lebih besar daripada 0,05, pertanyaan tidak valid. Kemudian 0,354 itu juga lebih besar daripada 0,05, jadi pertanyaan tidak valid. Kemudian 0,274 juga lebih besar daripada 0,05, pertanyaan tidak valid. Dan yang terakhir 0,237 itu juga lebih besar daripada 0,05, jadi pertanyaan tidak valid. Nah, maka di sini analisisnya yaitu kita lihat di sini pertanyaan 1 memiliki nilai signifikansi 0,294 lebih besar daripada 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan 2 memiliki nilai signifikasi 0,297 lebih besar dari 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan yang ketiga memiliki nilai signifikansi 0,770 lebih besar 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian pertanyaan keempat memiliki nilai signifikansi 0,108 lebih besar dari 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian pertanyaan kelima
memiliki nilai signifikansi 0,378 lebih besar 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan ke-6, memiliki nilai signifikansi 0,252 lebih besar daripada 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan ke-7, memiliki nilai signifikansi 0,113 lebih besar 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan ke-8, memiliki nilai signifikansi 0,354 lebih besar daripada 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian pertanyaan ke-9, memiliki nilai signifikansi 0,274 lebih besar daripada 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang ke-10, memiliki nilai signifikansi 0,237 lebih besar daripada 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi. Nah, jadi dari 10 pertanyaan ini tidak ada memiliki nilai yang valid. Semuanya itu tidak valid dan tidak berkorelasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.